Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Ibu Tamelani Pamela sebagai Master of Ceremony KCIN 7 pada sore hari ini yang mengangkat tema nasib tanpa privilege. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian agenda inti atau materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat, kemudian yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Baik, sebelum ke agenda selanjutnya, marilah bersama-sama kita buka acara KCIN pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, agenda selanjutnya yaitu adalah agenda pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Uktina Jihan. Kepada Uktina Jihan, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, yang artinya yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan dan menentukan. Quran surat Al-A'la ayat 2-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min batin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim, yang artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud ayat 5. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Uktina Jihan yang telah membacakan tilawah dengan sangat baik. Materi kita sepertinya sudah hadir nih teman-teman. Mungkin boleh saya sapa dulu. Assalamualaikum Kak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena mungkin materi kita sudah hadir nih teman-teman. Langsung aja kita ke agenda inti, yaitu agenda materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk men-share screen CV dari pemateri. Baik, wah, pemateri kita pada hari ini nih teman-teman, beliau memiliki pengalaman kerja, pernah menjadi guru TK IT Al-Falah Rengat Indragiri Hulu Riau pada tahun 2015 sampai 2016. Kemudian riwayat pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di SDN 024 Tanah Datar tahun ajaran 2000-2001 sampai 2006-2007. Kemudian melanjutkan di SMPN 1 Kelayang tahun ajaran 2007-2008 sampai 2009-2010. Kemudian melanjutkan
pendidikan di SMAN 2 Kelayang tahun ajaran 2010-2011 sampai 2012-2013. Kemudian beliau pernah juga di Pondok Pesantren Islam Darusi Syahadah Putri Boyolali, Jawa Tengah pada tahun ajaran 2013 sampai 2015. Kemudian beliau juga pernah mengikuti daurah tahfizul Quran 30 juz di Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2016. Dan untuk riwayat pendidikan terakhir beliau sekarang D3 Kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta dari tahun 2018 hingga sekarang. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut pemateri kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, Kak Lila Handini. Assalamualaikum, Kak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Kak Lila kabarnya? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah binikmatillah. Alhamdulillah. Mungkin nih teman-teman pastinya udah gak sabar banget untuk dengerin materi dari Kak Lila. Namun sebelum itu saya izin mengingatkan kepada teman-teman untuk menyiapkan pertanyaan, karena setelah sesi materi ini akan ada sesi tanya jawab, dan untuk penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO sebesar Rp50.000. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaannya teman-teman dan disimak materi dari Kak Lila ini dengan baik. Langsung aja kepada Kak Lila, waktu dan layar kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi fil hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini walaupun dalam virtual ya. Alhamdulillah nikmatnya kita masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen, kita masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa mendengarkan, duduk, berjalan, berdiri dan lain sebagainya ya. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang penuh kejahiliaan dengan kejahiliaan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dakwah dari beliau yang luar biasa sehingga kita bisa belajar pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke. Baik, kita sebagai manusia biasa, walaupun insan biasa gitu ya, sebagai manusia yang sebagai juga muslimah, tentunya di sini muslimah semua. Nah, kita dituntut untuk wajib menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita adalah ataupun madrasatul ula ataupun pendidikan pertama bagi anak-anak kita kelak. Nah, tak memungkiri ya kalian kita semua, kita mau berkarir setinggi apapun, sekolah sampai kemanapun, dan menuntut ilmu sampai negeri manapun, kita tetap harus satu tujuan, yaitu menciptakan generasi-generasi yang solih dan solihah. Teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga Allah melindungi selalu dan semoga kita semua dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak panggil teman-teman ya, kalau mungkin adik-adik mungkin saya terlalu tua gitu ya. Jadi pengennya itu saya biarpun usianya udah tua, jadi tetap muda lah sama teman-teman semua, jadi sama gitu ya. Mungkin ini perkenalkan, nama saya Lila, mungkin tadi sudah diperkenalkan juga.
Mungkin ini pertemuan pertama kita bagi yang belum pernah bertemu, dan mungkin ini pertemuan kesekian kalinya bagi sudah bertemu dan bertatap muka, seperti itu ya. Nah, kita di sini nanti kalau mungkin ilmu dunia dan ilmu agamanya teman-teman lebih unggul dibandingkan dengan saya ya. Karena di sini kita cuma saling belajar, saling mengintrospeksi diri, saling memotivasi gitu ya, saling memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nanti kalau misalnya saya tolong diingat saya salah, tolong diingatkan seperti itu. Nah, teman-teman semua, baik pada sore hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang nasib tanpa privilege, seperti itu ya. Baik, saya izin share screen. Oke, nasib tanpa privilege. Kayaknya ini kajian seru rutin ya, Kasein, dari teman-teman semua. Biasanya ini kajian katanya tatap muka, sekarang karena Masya Allah ya, kita masih diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya virus ini, kita harus bertatap muka secara virtual gitu. Tidak mengapa, karena tidak mengurangi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membatasi kita semua untuk selalu tolabul ilmi, dan juga untuk saling memberikan nasihat ataupun saling belajar gitu untuk selalu menuntut ilmu. Nah, teman-teman semua, dari judulnya sendiri gitu ya, nasib tanpa privilege. Sepertinya ya kok saya banget gitu ya. Dari judulnya sendiri kok rasanya saya banget gitu. Ada apa ini gitu, privilege. Nah, teman-teman sendiri mungkin udah tahu gitu ya. Apa sih itu privilege? Mungkin teman-teman sudah googling ataupun sudah membaca banyak hal lah tentang privilege itu apa gitu kan ya. Kemudian kita juga ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege itu diserap dari kata yang namanya privilege, yaitu memiliki arti hak istimewa. Nah, hak istimewa di sini tuh banyak hal. Jadi hak yang istimewa itu jadi banyak hal seperti itu ya. Namun tidak kita pungkiri masyarakat itu memiliki arti atau memaknai arti privilege itu sebagai makna istimewa terlahir dari orang yang berada ataupun orang yang kaya ataupun orang yang mapan, seperti itu ya. Nah, jika ada sebuah pertanyaan mendatang kepada kita, apakah anak yang terlahir dari orang yang kaya itu akan memiliki kesempatan sukses terlebih dahulu? Mungkin jawabannya iya. Dan juga ada pertanyaan lagi, apakah anak yang terlahir dari keluarga yang mapan itu akan memiliki kesempatan untuk mapan terlebih dahulu? Jawabannya mungkin iya. Karena apa? Anak yang terlahir dari keluarga yang kaya, keluarga yang mapan, keluarga yang mayoritas pasti sudah memiliki namanya fasilitas-fasilitas yang nyaman, yang namanya dukungan-dukungan dari keluarganya dan juga lain sebagainya, seperti itu ya. Lantas seperti itu, apakah kita yang terlahir dari orang yang biasa-biasa saja bisa sukses? Jawabannya tentu iya. Namun jalannya juga agak lebih terjal gitu ya. Jalannya itu juga agak lebih sulit. Nah, dari kata yang tadi, kita kembali lagi, privilege memiliki arti hak yang istimewa. Hak istimewa dalam berbagai hal. Mungkin kita bisa mengartikan privilege itu sebagai head start, di mana teman-teman biasanya kalau nonton tuh pembalap GP ya, motor GP. Nah, orang-orang yang istimewa itu biasanya berada di garis terdepan untuk start terlebih dahulu, beda dengan pembalap-pembalap lainnya. Sedangkan seperti itu juga kalau orang-orang yang terlahir dari orang yang mapan, orang yang sudah kaya, itu mereka juga memiliki antrian terdepan untuk sukses terlebih dahulu. Nah, contoh lain, kita membahasnya teori dulu ya. Kita membahasnya tentang dunia dulu lah, gitu kan. Apa sih privilege itu, gitu kan. Nah, contohnya orang yang mau membangun kafe. Kalau orang yang sudah terlahir dari orang kaya untuk membangun sebuah kafe itu adalah sebuah hal yang mudah bagi mereka. Karena apa? Karena sudah memiliki suntikan dana, sudah memiliki yang namanya dukungan dari keluarga, uang sudah ada, sudah tinggal jadi gitu ya. Sedangkan orang yang terlahir dari keluarga biasa, mungkin dia akan menjadi staf dari kafe dulu, staf kafe terlebih dahulu. Karena apa? Dia tidak memiliki modal. Nah, kalau kita melihat itu sangat rasanya tidak adil ya. Privilege itu bisa diartikan sebagai nggak adil banget sih. Kok ada sih orang yang selalu lancar dalam finansial, selalu lancar dalam keurusan apapun yang dia inginkan dia dapatkan gitu ya. Sedangkan ada orang yang mau memenuhi kebutuhannya sendiri, dia harus banting tulang seperti itu. Nah, untuk itu semua, dan kita yang terlahir secara privilege itu juga tidak bisa memilih. Jadi, orang yang terlahir secara privilege yang sudah ada, itu juga tidak bisa memilih. Seperti itu.
Nah, privilege sendiri, karena kita sudah mengetahui privilege, kita mengetahui tingkatan privilege, dengan adanya tingkatan privilege, kita bisa mengetahui dan kita juga bisa mengupgrade diri kita sendiri. Kita harus bisa sukses nih, kita harus menguatkan usaha lagi nih, kita harus menguatkan ikhtiar lagi nih, kita harus bisa sukses seperti mana mereka juga sukses gitu ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau untuk contoh orang yang tidak memiliki privilege sendiri itu bisa sukses itu banyak. Teman-teman bisa cari sendiri, googling sendiri gitu ya. Banyak banget. Salah satu contoh Jack Ma. Siapa sih yang nggak kenal sama Jack Ma? Seorang miliarder dari Tiongkok. Jack Ma itu kalian teman-teman tahu sendiri kan ya. Dulunya itu adalah cuma seorang yang guru biasa, guru miskin. Dan cuma seorang pengajar penerjemah bahasa Inggris. Namun sekarang teman-teman bisa lihat sendiri, seorang Jack Ma, miliarder dari Tiongkok, seperti itu. Nah, dari itu semua kita bisa melihat apa sih yang bisa kita upgrade dari diri kita sendiri, dari privilege ini, gitu kan. Yang pertama adalah merubah pola pikir. Nah, yang sebelumnya, kalau saya sendiri juga pernah merasakan ya, enak ya dia bisa kuliah dimanapun, enak ya dia kuliah pakai mobil, enak ya dia pakai laptop, bisa apa aja dia, semua fasilitas dia bisa dapatkan, semua dukungan dia dapatkan, kurang apa coba gitu ya. Kita cuma bisa mengatakan enak ya, enak ya, enak ya, dan lain sebagainya. Namun itu cuma juga kita bisa memikirkan bahwa itu semua juga ujian bagi mereka. Nah, dengan adanya seperti itu jangan membuat kita menjadi banyak mengeluh, banyak iri dengki, jangan banyak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang bisa kita rubah itu banyak bersyukur, bekerja keras dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, kita tidak memulai dari garis start yang sama. Namun kita bisa mencapai garis finish yang sama. Kita, contohnya saya sendiri, mungkin kalau di usia saya, teman-teman saya itu sudah yang namanya S2, sudah memiliki prestasi yang banyak, sudah keluar negeri, sudah memiliki bisnis, sudah berumah tangga, dan lain sebagainya, gitu ya. Kedengaran saya sendiri, kok D3 aja belum lulus ya, gitu ya, kok belum wisuda ya, kenapa, ada apa dengan saya? Dengan adanya seperti itu, tidak membuat saya itu down, tidak membuat saya itu tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalanku dan ini takdirku. Walaupun aku tidak memulai dari garis start yang sama, setidaknya aku bisa mencapai garis finish yang sama. Setidaknya aku bisa lebih dari mereka dalam berbagai hal yang lainnya. Seperti itu. Jadi dalam nasib tanpa privilege pun bisa sukses dan orang tanpa privilege pun belum tentu bisa sukses. Itu semua bisa kita ubah dari pola pikir kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan orang-orang yang biasanya terlahir dari orang-orang kaya seperti itu juga tidak serta-merta mereka tidak mengerti perjuangan gitu ya. Dan banyak juga orang yang kaya itu juga yang berjuang sendiri gitu ya. Nah, kita tadi ya Jack Ma itu agamanya Islam nggak sih? Bukan ya? Bukan kan? Nah, kita sendiri yang sudah memiliki Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang yang namanya sudah mempunyai Allah Subhanahu wa taala gitu, yang sudah yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita masih berkeluh kesah? Kenapa sih kita masih memikirkan, oh enak ya jadi dia, sedangkan aku seperti ini saja, seperti itu. Nah, kalau kita yakin sebagai Allah, adanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mengeluh. Seperti ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri, rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah, tadi teman-teman sudah juga mendengarkan ayat dari yang dibacakan teman-teman semua, yaitu saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak ataupun bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, dia mengetahui tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menegaskan bahwa jangan khawatir dengan sempitnya rezeki yang Allah berikan kepada hambanya, sesungguhnya kekayaan yang dimiliki oleh Allah tidak akan pernah habis dan selama-lamanya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita beranggapan bahwa burung yang tidak akan dihisap aja itu mendapatkan rezeki. Kupu-kupu yang terbang itu tidak akan dihisap aja mendapatkan rezeki. Lalu kita yang bernyawa, yang Allah telah jamin
kenapa masih khawatir tentang rezeki kita? Seperti itu ya. Ada statement yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Terus Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa aku tenang dan senang ketika menghadapi dua hal. Karena dua hal. Yang pertama, aku tenang dan senang karena aku tahu ajalku itu telah ditentukan. Maknanya apa teman-teman semua? Kita, ajalnya itu telah Allah tetapkan. Mati umur 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, itu semua telah ditetapkan. Mati dalam keadaan kaya, miskin, susah, senang, sedih, itu semua sudah ditentukan gitu ya. Yang kedua, aku tenang dan senang karena aku tahu rizkiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yakinlah bahwa di dalam Islam itu digariskan bahwa rezeki itu tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Nah, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Nah, lantas apa sih yang membuat orang itu berperilaku buruk seperti itu? Ya. Nah, kebanyakan perbuatan buruk itu terjadi bukan karena sekedar peluang untuk melakukannya, tapi persoalan pola pikirnya. Nah, kenapa orang korupsi itu mengatakan bahwa orang yang korupsi itu menyangka bahwa dengan korupsi rezekinya tambah banyak gitu ya, penghasilannya nambah gitu ya, udah penghasilan yang banyak tambah korupsi dan lain sebagainya, jadinya menambah seperti itu. Nah, untuk itu semua karena itu terjadi karena apa? Pola pikirnya yang salah. Karena dengan niatan baik pun rezeki itu akan datang. Karena Allah sendiri telah mengatakan bahwa rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang jalani seperti itu, yakin aja kalau kita udah rizkinya, pastilah Allah akan datangkan. Kalau udah rizkinya, pastilah Allah akan hadirkan seperti itu. Namun kita semua jangan lupa untuk berikhtiar, berusaha, berdoa, bagaimana rezeki itu datang dengan cara yang berkah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya itulah keberuntungan. Nah teman-teman mungkin tadi berpikir ya, kok aku rizkinya seperti ini karena aku dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja gitu. Tidak. Kemudian aku tidak seberuntung mereka. Aku hanya orang biasa dilahirkan dari orang-orang yang biasa. Tidak seperti itu. Nah, keberuntungan dalam Islam itu seperti apa sih? Apa sih yang keberuntungan yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya? Keberuntungan itu adalah ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman bisa baca sendiri. Mentadaburi hubungan kita dengan Allah. Selama ini hubungan kita sama Allah baik atau enggak sih? Baik atau tidak? Selama ini sholatku udah benar belum ya? Kita misalnya udah hidup berapa tahun ya ini? Misalnya saya saja ya, udah 25 tahun gitu, hidup gitu kan. Untuk sholat aja saya sudah paham atau belum? Termasuk nih teman-teman semua. Kalau baju itu pasti gonta-ganti ya. Udah nggak bagus, udah nggak style lagi gitu ya. Pasti mau beli yang baru. Setiap Ramadan, mau beli baju baru gitu ya. Nah, untuk sholat sendiri udah kita upgrade belum? Sholat sendiri yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sendiri kita udah tahu belum apa sih makna dari Al-Fatihah yang aku baca setiap hari? Apa sih makna ruku sujud yang aku lakukan? Sedangkan permintaannya aku tuh banyak gitu. Namun cara sholat aku aja masih salah gitu. Ada nggak niat untuk memperbaiki? Ada nggak niat untuk merubah itu semua gitulah. Mungkin ya kita itu merasakan sedih, hatinya itu mudah merasakan kegalauan, gundah gelisahan, itu mungkin karena hubungan kita yang jauh dari Allah. Mungkin tuh Allah tuh pengen tuh hambanya tuh mendekat kepada Allah, tapi kok hambaku tuh nggak sadar-sadar gitu. Tak kasih dia galau, malah lari ke manusia, malah mencari pelampiasan, malah mencari lawan jenis dan lain sebagainya untuk curhat di sosial media dan lain sebagainya. Namun Allah tuh tahu pengennya itu kau mendekatlah kepadaku, memintalah kepadaku, jangan engkau jauh dariku. Kenapa aku mengirimkan rasa galau, rasa sedih, rasa gundah gulana itu? Karena aku ingin mendekat kepadamu. Seperti itu. Nah, dicek lagi, tadaburi lagi hubungan kita kepada Allah. Seperti apa sih hubungan kita sama Allah? Udah diperbaiki belum sih? Nah, terus juga misal nih dengan Al-Quran sendiri seperti apa? Jangan sampai selama ini Al-Quran sudah berdebu, nggak tahu tempatnya di mana, nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Namun
perbaikilah, sadarilah, karena memperbaiki bacaan Al-Quran itu adalah wajib. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi mahjuro ataupun terasing dari diri kita sendiri. Nah, kembali lagi, keberuntungan kita, apapun itu rezeki kita, semuanya itu akan mendatang kepada kita ketika kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Quran Ali Imran 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di pembatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi yang beruntung itu seperti apa? Aku yang selalu beruntung misalnya ya, aku selalu lulus dalam segala hal apapun, aku selalu diberikan kenikmatan Allah. Hati-hati, jangan-jangan itu istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah kenikmatan yang Allah kasih di dunia, namun nanti di akhirat tidak ada apa-apanya lagi, cuma tinggal siksaan gitu. Nah, sia-sia banget kan? Kita sudah beramal, kita sudah ingin menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Ternyata semua itu adalah istidraj. Kita menyangka nikmat-nikmat yang Allah datangkan itu sebagai tanda kasih sayang Allah. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah istidraj. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nasib tadi ya. Nasib tanpa privilege. Nasib atau takdir. Kita akan membahas ada yang namanya qadar, ada yang namanya takdir, dan ada yang namanya nasib. Jadi, nasib itu, mungkin kita membahas ya, nasib itu bukanlah sebagian dari yang kita terima begitu saja. Tak ulangin, nasib itu bukan bagian yang bisa kita terima begitu saja. Tapi, nasib itu kita yang mengambil. Nasib itu pilihan kita. Jadi mau baik ataupun mau buruk, mau sukses ataupun tidak, mau apa ya namanya tadi, yang mau sukses ataupun mau gagal, itu semua adalah pilihan kita. Nah, tanda kasih sayangnya Allah, Allah kasih hidayah. Ini loh jalan sukses, ini loh jalannya, kalau kamu seperti ini kamu akan sukses, kalau kamu seperti ini akan gagal. Itu adalah hidayah ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasib itu bukan takdir. Nasib itu adalah pilihan. Kita sendiri yang milih. Baik buruk itu kita yang milih. Kalau misalnya jalan sukses kita bisa ambil, kenapa harus tidak gitu? Kenapa harus mengambil yang gagal? Mengapa harus menyalahkan orang lain? Mengapa harus selalu menyesali yang lalu-lalu seperti itu ya? Jadi saat kita gagal ataupun saat kita sedang dalam keadaan terpuruk atau kita sedang melakukan suatu keburukan, jangan mengatakan ini nasibku. Tidak, karena Allah lah yang telah memberikan petunjuk kepada kita melalui hidayah. Nah, nasib itu sendiri tadi, contoh ya teman-teman sekalian, udah azan misalnya azan maghrib, azan subuh lah ya, azan subuh masih dalam keadaan tidur seperti itu. Nah, Allah kasih pilihan, kamu mau bangun untuk wudhu langsung sholat, atau kamu tetap dalam keadaan tidur sebentar dulu lah gitu ya. Nah, kalau misalnya tidurnya sampai meninggal, nggak bangun-bangun lagi, nah gimana? Nah, di situ setan juga berperan penting. Setan nggak tinggal diam, setan juga langsung melakukan perannya. Tenang aja, masih azan, belum iqomah. Itulah gangguan setan. Nah, di situ kita akan menamakan di mana situ nasib kita bisa ditentukan di situ. Jadi kita mau ngambil yang baik, kita memutuskan untuk sholat atau memutuskan untuk tidur lagi, seperti itu. Nah, takdir sendiri. Di sini dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam raya ini dan sisi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Dan itulah yang disebut takdir. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Peristiwa-peristiwa tersebut berada dalam kepengetahuan dan ketentuan. Namun ada tuh teman-teman tuh, kita pasti dengarkan, doa dapat merubah takdir gitu ya. Salah, itu anggapan yang salah. Bukan doa yang dapat merubah takdir, tapi Allah yang merubah takdir melalui doa. Jadi teman-teman semua, jangan sungkan-sungkan untuk berdoa. Seperti itu. Contoh ya, pada zamannya Nabi Musa, ada seorang ibu-ibu, ini kisah ya, seorang ibu-ibu yang sudah tua, sudah menopause, tidak bisa lagi hamil, kemudian datang tuh kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa,
aku ini seorang wanita yang sudah menopause, yang tidak mungkin lagi bisa memiliki anak, seperti itu ya. Tolong dong doain sama Allah, mintain sama Allah, aku pengen punya anak nih. Karena pada saat itu tahu ya, Nabi Musa yang bisa bicara sama Allah. Kemudian Nabi Musa bilang, bisa aja sih saya mintakan sama Allah, gitu ya. Mungkin pakai bahasa kita aja ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab nggak ngerti juga. Kemudian, ya coba deh Musa mintain sama Allah. Gitu. Ya Allah, ini hambaku, ada seorang hamba yang ingin meminta, dia pengen punya anak, seperti itu ya. Terus Allah jawab, wahai Musa, katakan kepadanya, dia ditakdirkan tidak punya anak. Terus Nabi Musa bilang nih sama ibu-ibunya, Bu, sudah dapat jawaban nih dari Allah, gitu kan. Kata Allah, ibu ditakdirkan tidak memiliki anak, seperti itu. Terus ibu-ibu ini pulang ke rumahnya. Keesokan datang lagi. Musa, tolong dong doain sama Allah, aku pengen punya anak. Gitu kan. Terus Nabi Musa bilang, loh kan Bu, kemarin udah dibilangin takdir ibu tidak punya anak, gitu. Kemudian coba deh Musa doain lagi, kan nggak mungkin, kan nggak ada yang nggak mungkin, gitu kan. Terus Musa doa lagi sama Allah, ya Allah, ibu yang kemarin minta lagi, ya Allah, dia pengen punya anak. Gitu. Wahai Musa, katakan lagi kepadanya bahwa dia ditakdirkan tidak punya anak. Itu. Terus ibu ini pulang. Lalu berdoa dengan kata apa? Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Kemudian balik lagi nih ke Nabi Musa. Sama, jawabannya tetap sama. Namun berbulan-bulan kemudian, ibu ini nggak datang. Kok nggak datang lagi ya? Nabi Musa juga bingung ya, kok ibu ini nggak datang lagi, mungkin udah lelah gitu ya. Kemudian udah datang nih, udah pulang. Terus datang lagi ke Nabi Musa dengan membawa seorang bayi kecil, mungil yang baru lahiran. Assalamualaikum Musa, gitu. Jadi iramanya itu udah seneng gitu, enggak Assalamualaikum Musa, enggak gitu lagi, sudah Assalamualaikum Musa, udah ceria gitu ya, udah dapat nih, aku udah dapat nih gitu kan. Waalaikumsalam, loh ibu itu anak siapa? Ini anakku gitu kan, ini anakku gitu. Kemudian Nabi Musa langsung ya, Masya Allah gitu. Kalau mungkin kita, wah gitu ya, wah Masya Allah gitu ya. Nah Nabi Musa langsung, Masya Allah, ini beneran anak ibu gitu kan. Karena secara logis, secara ilmiahnya nggak mungkin kan seorang orang yang tua yang sudah menopause, teman-teman kedokteran mungkin tahu banget lah ya, yang namanya yang sudah menopause itu secara logika tidak mungkin lagi punya anak seperti itu. Dan ini sudah punya anak. Nah lalu Nabi Musa nanya nih sama Allah, kenapa nih kok beritanya nggak di-update nih, kok aku nggak update nih beritanya apa gitu kan. Kemudian Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, dia kemarin yang engkau bilang takdirnya sudah tidak punya anak, kenapa engkau kasih anak? Sesungguhnya ya Musa, saat aku mengatakan dia ditakdirkan untuk tidak bisa memiliki anak, tapi dia selalu berdoa kepadaku dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Jadi Allah tuh sangat suka disanjung. Allah tuh sangat suka dipuji. Allah tuh sangat suka sekali untuk dimintai. Allah kalau tidak dimintai banyak-banyak, Allah marah. Tapi kalau kepada manusia, kita minta sedikit aja udah marah ya, apalagi banyak gitu ya. Itulah maha besarnya Allah, seperti itu. Lalu Allah mengatakan kepada Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului kehendakku. Jadi, apa nih teman-teman yang bisa ambil dari sini? Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya Allah maha mengabulkan doa. Allah sangat ingin hambanya selalu dekat kepadanya. Allah itu sangat suka dipuji. Allah sangat suka sekali hambanya itu mendekat kepadanya. Nah, selama ini kita tuh merasa doanya nggak dikabulkan gitu ya. Nah, untuk doa sendiri, Allah itu mengabulkan dengan 3 cara. Yang pertama, Allah bisa kasih sama persis seperti yang kita doakan. Yang kedua, doanya Allah bisa mengabulkan lebih dari seperti yang kita doakan. Yang ketiga, Allah akan mengabulkannya atau menyimpannya untuk di akhirat. Yang pertama, kita bisa berdoa mungkin seperti ini ya. Seperti, ya Allah, saya pengen yang sama lah gitu ya. Ya Allah, saya ingin masuk fakultas kedokteran. Ya Allah langsung mengabulkan fakultas kedokteran. Mungkin yang kedua, Allah mungkin mengabulkannya dengan seperti itu. Yang kedua, lebih istimewa lagi, Allah tambah kemudahan rezeki orang tua sampai kalian sudah bisa lulus dengan
IPK terbaik ataupun lulusan terbaik, itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cara kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan suara yang lirih, berdoalah dengan suara yang lembut. Jangan sampai memaksakan, ya Allah, itu kan udah kasar ya gitu ya. Namun apakah doaku tuh enggak terdengar po gitu? Apakah doa-doaku selama ini tuh kurang mantap po sampai doaku sampai sekarang tuh enggak dikabul-kabulin gitu ya? Tidak, tapi berdoalah dengan suara yang lirih, suara yang lembut, suara yang akhlak yang baik seperti itu. Maka karena Allah itu dekat. Karena janji Allah apa? Inni qarib, sesungguhnya aku dekat, sesungguhnya aku dekat. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang teman-teman minta itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita meminta garam pun harus mintanya sama Allah, gitu ya. Sampai hal sepele apapun kita mintanya sama Allah. Ya Allah, aku pengen nih jodoh yang soleh. Jodoh yang soleh maksudnya ya itulah ya. Kalau belum sampai sekarang belum datang nih gitu ya. Belum datang nih gitu kan. Itu semuanya adalah tanda untuk supaya kita bersabar. Karena dengan kesabaran nantinya Allah akan memberikan yang lebih dari yang kita doakan, seperti itu. Jadi tidak serta-merta juga semua doa kita akan dikabulkan langsung gitu. Tidak serta-merta juga apa yang kita minta itu harus kita dapatin gitu. Enggak. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah, mintalah dengan kesabaran, mintalah dengan dengan kelembutan dan akhlak yang baik serta keyakinan yang penuh akan dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semua, masuk ke acara yang berikutnya itu adalah syukur. Nah, kita udah bersyukur belum sih? Sejauh mana sih syukur kita gitu ya? Seperti apa sih syukur yang sudah kita lakukan gitu? Nah, dari tadi ya kita udah bahas itu ya, privilege tadi itu adalah di mana beranggapan bahwa orang yang memiliki keistimewaan itu adalah orang yang terlahir dari keluarga kaya. Keluarga kaya itu adalah dari ikatan rizki. Rizki tidak hanya melulu tentang harta, tentang uang, tentang materi, tentang kedudukan dan sebagainya. Tadi sudah kita bahas bahwa rezeki itu juga berupa tentang kesehatan, cara kita untuk kita bisa bernafas dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi nasib atau takdir, karena nasib dan takdir itu sangat jauh berbeda. Tadi juga kita membahas bahwa nasib itu adalah sebuah pilihan, sedangkan takdir juga bisa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka-suka Allah lah yang mau merubah, karena Allah yang Maha merubah semuanya gitu ya. Namun kita akan berusaha dengan berdoa. Kemudian syukur. La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sejauh mana sih syukur kita? Syukur tuh seperti apa sih? Dengan sudah mengucapkan alhamdulillah sudah cukupkah? Bagaimana sih cara bersyukur yang benar gitu ya? Nah, kan alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, bukan secuma sampai di situ saja ya. Karena bukti kita bersyukur itu seperti apa gitu. Karena Allah ingin berkehendak memberikan apapun yang kita syukuri. Nah, contoh nih. Kita telah dikasih fasilitas tentang fasilitas HP lah ya, handphone. Handphone itu Allah berikan kepada kita. Fungsi handphone apa sih? Untuk berkomunikasi gitu ya. Nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup hanya untuk berkomunikasi. Kalau hanya untuk berkomunikasi, orang non-muslim pun mendapatkan nikmat itu. Gitu ya. Nah, handphone itu Allah beri pasti ada maksud dan tujuan lainnya. Nah, tanda kita bersyukur dengan adanya handphone itu apa? Tidak menggunakan yang aneh-aneh, tidak menggunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Nah, cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga menggunakan sesuatu itu sesuai dengan fungsinya. Nah, teman-teman sendiri sekarang sudah bersyukur lah ya, sudah masuk fakultas kedokteran, sudah bisa kuliah gitu ya, karena tidak banyak orang yang bisa mengenyam bangku perkuliahan. Saya saja dulu cerita pribadi, masuk tahfizul Quran itu alhamdulillah hari ke-45 selesai ke juz 30. Maksud itu selesai 30 juz sujud syukur pada hari ke-45. Dan di situ ada tawaran yang namanya dari UNS Fakultas Kedokteran. Rasanya tuh ingin banget gitu ya masuk kedokteran gitu ya. Sudah ditawarkan langsung oleh rektornya gitu ya. Pengen banget tuh masuk kedokteran. Tapi tiba-tiba aja nih hati bilang,
aku nggak mau kuliah yang ada laki-lakinya, nanti khalwat dan lain sebagainya. Ya maklum lah ya. Terus kemudian aku hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau meridhoi aku untuk kuliah dan engkau menginginkan apakah jalan kuliah ini baik untukku, maka aku pengen kuliah di fakultas yang cewek semua seperti itu, dan mudahkanlah sampai akhir. Nah, dengan itu tadi seperti apa? Dengan kita telah masuk kuliah, jenjang kuliah, dengan tidak banyak orang yang bisa kuliah, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan fasilitas itu, seperti apa kita bisa menggunakan itu semua? Apa sih yang kita bisa apa yang bisa kita gunakan dengan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk jalan akhirat? Niatkan itu semua untuk akhirat. Ya Allah, dengan adanya fakultas aku kuliah, aku bisa membantu banyak. Mudah-mudahan nanti aku bisa meringankan beban orang lain. Seperti itu ya. Jadi, ketika kita sudah meniatkan semuanya karena Allah, dengan tujuan kita akhirat, maka dunia akan mengikuti. Nah, banyak tuh doa-doa tidak terkabul. Karena apa? Karena permintaannya hanya dunia. Dia tidak sadar bahwa akhirat itu adalah tujuan utama. Jadi, kalau meminta segala sesuatu, teman-teman akhirat terlebih dahulu. Apapun itu, teman-teman rumus Al-Qur'annya. Jadi, apapun yang kita minta, mintalah untuk tujuan akhirat dulu. Semuanya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Kemudian kita akan masuk berikutnya, yaitu husnuzan. Nah, berprasangka baik kepada Allah. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya ceritanya Nabi Ayub yang diuji dengan sakit kulit yang luar biasa, yang penyakit yang tidak biasa, yang mungkin kalau kita menyaksikannya kita sendiri akan lari dari penyakit tersebut gitu ya. Nah, dalam surat Al-Anbiya ayat 87, 88. Di sini yang 83, 84. Nah, ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari segala penyayang. Nah, mungkin ya kalau kita diuji bisa nggak sih ngucapin seperti itu? Misalnya nih, jatuh aja gitu ya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Mungkin kayaknya nggak gitu deh. Mungkin nggak sampai deh ngucapin kayak gitu. Pasti, ya Allah, astagfirullah, sih gitu ya. Terus juga kata Nabi dalam Al-Quran, maka kami kabulkan doanya, lalu kami melenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Nah, Nabi Ayub itu diuji dengan sakit kulit yang mengerikan. Apa ya nama itunya ya, nama apa? Bahasa kedokterannya lupa. Mungkin teman-teman lebih paham lah ya bahasa kedokterannya, penyakit kulit yang bahaya. Namun yang dialami oleh Nabi Ayub ini sangat-sangat mengerikan, lebih mengerikan dari itu. Nah, hari pertama Nabi Ayub itu diuji dengan sakit yang kemudian kulitnya digerogoti oleh ulat-ulat. Jadi hari pertama itu kulitnya sudah digerogoti ulat-ulat, kemudian seluruh kaumnya itu menjauh darinya, pergi dari Nabi Ayub. Hari yang kedua, seluruh anak Nabi Ayub meninggal semua. Dalam sebuah riwayat anaknya Nabi Ayub itu 12 orang, itu meninggal semua. Hari yang ketiga, seluruh harta Nabi Ayub itu habis terbakar, ludes semua, perkebunan, harta benda dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi Ayub serta-merta menyalahkan Allah. Nggak nanya tuh sama Allah, ya Allah kenapa sih aku kayak gini? Gitu ya. Kita aja mungkin ya yang baru misalnya ujiannya ditunda lama aja kayak, ya Allah kenapa sih aku dapat ujian seperti ini? Kalau Nabi Ayub nggak nanya tuh sama Allah. Cuma Nabi Ayub, ya Allah Engkaulah yang Maha Penyayang dari segala yang penyayang. Itu kata Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Dengan husnuzonnya Nabi Ayub kepada Allah, maka Allah lenyapkan penyakitnya seperti dalam surat Al-Anbiya tadi ayat ke-84. Allah lenyapkan penyakitnya, kemudian kaumnya yang pergi tadi Allah kembalikan lagi dalam keadaan berbondong-bondong dan membawa harta yang banyak, membawa hadiah yang banyak. Dan kemudian Allah kembalikan anak keturunannya. Dan dalam sebuah riwayat bahwa harta bendanya itu kembali dalam sekejap, kemudian anaknya itu istrinya hamil
kembar. Siapa itu setiap hamil itu kembar, setiap hamil kembar. Jadi keturunannya kembali, harta bendanya kembali, semua fasilitas yang dulunya hilang kembali lagi. Seperti itu. Maha besarnya Allah dengan cara berhusnuzon kepada Allah. Nah, jadi kita kembali lagi ke judul kita. Jadi kita kembali lagi ke tema kita, nasib tanpa privilege. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas, privilege itu adalah hak istimewa. Nah, hak istimewa itu dalam segala hal ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Rizki, kita pasti berkaitkan dengan rizki. Sebuah nasib itu dari rizki. Pasti kita berpikiran pertama tentang rizki gitu ya. Sudah kita bahas bahwa rizki manusia tidak akan pernah tertukar oleh siapapun. Tidak akan pernah diambil oleh seorang pun di dunia ini, kalau dia masih bernafas. Gitu ya. Kemudian nasib itu pilihan. Jadi teman-teman semua, kalau memang benar-benar kita tidak terlahir dari orang yang mapan, kita tidak terlahir dari orang yang kaya, namun kita memiliki pilihan. Kita mau sukses atau gagal. Kita mau berhasil atau tidak, kita mau baik ataupun buruk. Itu semua pilihan. Dan Allah mengasihkan hidayah dan memberikan petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk. Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ini adalah cara kamu untuk sukses dan ini adalah cara kamu gagal. Seperti itu ya. Jadi, nasib itu bukanlah takdir. Nasib adalah sebuah pilihan, di mana pilihan itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pilihan itu bisa kita pilih sendiri. Tuh. Sedangkan takdir pun Allah bisa merubahnya melalui doa. Doa dilakukan dengan berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, bahwa yakinlah segala sesuatu di dunia ini akan baik-baik saja, akan bisa menjadi milik kita, akan berpihak kepada kita selama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semuanya, apapun yang teman-teman niatkan, apapun yang teman-teman inginkan, jangan lupa tujuannya adalah untuk akhirat. Jangan semerta-merta hanya untuk dunia. Karena apabila kita tujuannya udah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian untuk kesimpulannya, jadilah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukurlah kita tahu ini nikmat itu yang hakiki atau tidak. Kemudian ikhlas. Ikhlas dalam segala bentuk hal apapun. Karena dengan ikhlas tersebut kita bisa menjadi sabar. Karena orang sabar belum tentu ikhlas, karena kalau orang yang ikhlas pasti dia akan sabar. Kemudian mengoptimalkan segala sesuatu yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tanpa menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan. Jadi teman-teman kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di tubuh kita dioptimalkan secara dimaksimalkan. Mata, telinga, hidung, mulut, semuanya dimaksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Seluruh yang ada pada diri kita itu akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban. Jangan cuma pakaian, laptop, HP dan lain sebagainya. Hati kita itu pun akan dihisap, akan dipertanyakan sama Allah. Sudah digunakan untuk apa gitu ya. Oke, saya tutup dengan sebuah cerita. Mungkin teman-teman sudah pernah menonton ya kisahnya Musa, anak Mesir yang hafal Al-Quran tapi dalam keadaan buta. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Musa ini adalah anak umur 10 tahun, namun Allah kasih cobaan dengan buta. Namun dia bisa hafal Al-Quran. Kemudian nih, reporter Indonesia datang gitu kan. Musa, seandainya Allah kasih nikmat, kamu mau minta apa? Jawaban pertama Musa adalah apa? Semoga Allah menetapkan kebutaan ini, jangan sampai mata ini terbuka. Yang kedua, semoga dengan hafalan Al-Quran ini, Allah nanti datang menghisapku, apabila masih ada kesalahan dan dosaku, izinkanlah hafalan Al-Quran ini menjadi temeng untuk menjadi balasan untuk tidak dihisap. Maksudnya apabila dia melakukan kesalahan, hafalan Al-Quran ini menjadi itunya, menjadi upahnya lah gitu. Jadi hafalan Al-Qurannya itu digunakan untuk menutup kesalahan-kesalahan Musa apabila Allah tanyakan nanti di akhirat. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa apapun nikmat yang Allah berikan, apapun kesedihan yang Allah berikan, itu semua pasti ada baik buruknya. Pasti ada baiknya untuk kita. Apabila teman-teman kita sekarang dalam keadaan sedih, galau, gundah gulana, ucapkanlah la'allahum khair. Semoga di dalamnya ada kebaikan.
Semoga di dalamnya ada hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan di dalamnya ada keberkahan yang kita dapatkan dan tidak serta-merta menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi bisa sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa tadi sesuai dengan tema kita nasib tanpa privilege, belum tentu orang yang berprivilege itu bisa sukses dan belum tentu juga orang yang tidak memiliki privilege itu bisa sukses. Seperti itu. Semuanya itu adalah pilihan. Nasib itu bukan serta-merta apa yang kita pilih, tetapi nasib itu adalah sebuah pilihan, sebuah yang namanya pilihan yang bisa kita tentukan, baik dan buruknya, sukses ataupun tidak, itu ada di tangan kita semua. Selanjutnya adalah mengoptimalkan apa yang kita miliki, mengoptimalkan berdoa kepada Allah, husnuzon kepada Allah, yakinlah kepada Allah, bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah. Seperti itu teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih untuk Kak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kemudian untuk agenda selanjutnya yaitu ada agenda tanya jawab. Untuk peserta jangan lupa untuk bertanya karena akan ada hadiah untuk penanya terbaik yaitu saldo OVO sebesar 50.000. Kemudian untuk peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _izin bertanya. Sembari untuk menunggu pertanyaan, dipersilakan untuk panitia untuk mengirimkan link presensi pada kolom chat Zoom dan untuk peserta yang belum presensi dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu. Saya teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya, dengan format nama _izin bertanya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan, udah ada nih Kak yang tanya di kolom chat Zoom. Mungkin saya izin membacakan ya Kak Lila. Dengan nama Alvina Felicia, izin bertanya. Assalamualaikum, mohon maaf tidak bisa mengaktifkan mic dan kamera. Mohon izin bertanya, dulu kan saat SMA kita selalu berdoa untuk masuk perguruan tinggi impian kita. Tetapi setelah masuk kita malah sering mengeluh mulai dari pelajaran, ujian, dan lain-lain. Apakah mengeluarkan keluh kesah itu termasuk tidak menerapkan rasa syukur ya Kak? Apakah kita boleh berkeluh kesah sebagai ungkapan untuk mengeluarkan beban hidup? Karena jujur saya kalau tidak mengeluh malah tambah stres. Terima kasih Kak. Mungkin boleh langsung dijawab. Oke, Masya Allah ya. Kalau tidak mengeluh itu kayaknya tambah stres gitu ya. Tambah tidak dikeluarkan itu tambah stres gitu ya. Baik, bismillah teman-teman semuanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya Mbak Alvina Felicia. Sebuah impian, sebuah keinginan yang ingin kita, sepertinya tuh kita udah berdoa nih, berdoa lama, namun Allah kabulkan. Misalnya seperti tadi mau pengen masuk universitas, jadi SMA sudah berdoa terus, ya Allah aku pengen masuk universitas yang aku inginkan, aku ingin masuk fakultas yang aku inginkan, tapi pas masuk itu malahan aku banyak ngeluhnya nih, ujian lah, tugas lah, dosen lah yang nggak sesuai, dosen lah yang galak dan lain sebagainya gitu ya. Apakah dengan mengeluh tadi tidak mengeluarkan keluh kesah itu termasuk menerapkan rasa syukur? Ingatlah, yang memilih siapa? Yang ingin siapa? Yang mendoa, yang minta itu siapa gitu ya. Terus Allah bingung nih sama hambaku ini. Loh, hambaku ini udah minta ini, dikabulkan udah dikasih fasilitas, kok masih ngeluh gitu ya. Mungkin Allah juga bingung ya sama kita gitu ya, karena saya sendiri juga sering mengeluhnya, juga banyak ya yang tidak sesuai dalam hidup saya, pasti juga saya mengeluh, mengucapkan yang tidak malas dan sebagainya. Mungkin Allah bingung sama kita, hambaku ini tuh maunya apa sih gitu ya. Namun kan belum terlambat, masih ada kesabaran. Berarti kalau kita sadar, berarti Allah sayang nggak sama kita? Sayang. Berarti kalau kita merasa itu mengeluh, berarti itu teguran nggak dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti itu teguran. Berarti Allah masih sayang. Allah pengen kita berubah. Allah pengen kita
mendekat lagi kepada Allah. Tapi janganlah mengeluh dalam bentuk-bentuk jangan sampai mengukurkan nikmat Allah. Sampai nanti, duh, aku sudah ini ujiannya banyak, belum selesai dan sebagainya. Tapi gantilah kata-katanya dengan ya Allah, permudahlah, ya Allah, permudahlah, ya Allah, permudahlah. Karena apa? Kita ingin dekat dosen pun biasanya kita sering chat dosen dan lain sebagainya ya. Dan Allah juga pengen gitu, Allah pengen di-mention, Allah juga pengen di-miss call terus. Allah, Allah, Allah. Jadikanlah setiap nafas kita yang keluar itu dengan menyebut nama Allah. Jadi pas kita menyebut nama Allah, kita miss call Allah gitu ya, bahasa kerennya miss call ya, mention gitu ya. Nah Allah itu, hambaku kenapa nih? Hambaku kenapa nih? Gitu. Nah, ketika kita sudah mendekat kepada Allah, kita sudah banyak mendekat kepada Allah, jadi disitulah nanti Allah akan memberikan surprise yang luar biasa yang tidak pernah kita duga-duga. Seperti misalnya ujian yang tidak dipermudahkan, walaupun berat, tugas-tugasnya banyak, tapi tetap bisa dilaksanakan. Coba Allah nggak kasih kemudahan, tugas seberat itu misalnya ya, ujian sesusah itu, tapi nggak selesai, tapi ujung-ujungnya selesai kan. Cuma kita tuh terlalu cepat mengeluh gitu, terlalu cepat mengungkapkan perasaan yang selintas gitu ya. Namun Allah udah kasih kemudahan, dengan kita bisa berpikir pun Allah itu ngasih perubahan. Coba Allah nggak ngasih, coba Allah biarkan kita dalam keadaan nggak bisa berpikir sedikit pun gitu. Jadi sering-seringlah mention Allah, sering-seringlah miss call Allah, sering-seringlah minta kepada Allah dengan rasa kemudahan. Jangan mengeluh, ubahlah dengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, seperti itu. Jadi nanti yang awalnya ingin mengeluh nanti akan mengeluarkan kata-kata syukur, seperti itu ya. Alvina Felicia. Mungkin untuk Kak Alvina Felicia, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Ya, baik, sudah. Saya izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya ya, Kak Lila. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Coirinisa Melia Ayu Putri, izin bertanya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Kita sebagai manusia seringkali merasa iri dengan orang lain yang bisa melakukan sesuatu yang belum dapat kita lakukan. Apakah ada hal yang dapat kita lakukan atau ucapkan pada saat itu juga di saat kita merasa kita tidak belum tahu potensi diri dan sedang merasa iri melihat orang lain? Mungkin dari Kak Lila bisa langsung dijawab. Oke, bismillah. Untuk Khairin Nisa Melia Ayu, iri yang dibolehkan dalam Islam itu ada yang iri yang dibolehkan. Yang pertama, iri ketika mendengar bacaan Al-Quran yang bagus, iri ketika orang beramal soleh, dan iri ketika melihat orang istiqomah dalam keadaan Islam gitu ya. Iri yang lain boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi misalnya nih, kita iri nih terhadap teman yang bisalah jago lah dalam komputer gitu ya, bisalah jago dalam akademiknya, seperti itu. Jangan jadikan iri itu sebagai mintalah kepada Allah, iri itu tadi tuh bukan memutus nikmat terhadap orang tersebut. Kadang tuh yang menyalahkan iri itu, yang membuat iri itu salah tuh itu. Jadi rasa irinya itu ingin dia mampu seperti itu, sedangkan orang itu hilang kemampuannya. Nggak seperti itu ya. Jadi tanamkanlah kepada diri kita sendiri bahwa iri tadi itu sebagai sebuah motivasi, sebuah sebuah keinginan bahwa aku ingin menjadi lebih baik, aku ingin seperti dia dengan cara apa? Cara belajar lebih baik lagi, cara mengasah diri, berbanyak istighfar kepada Allah, sebanyak meminta kepada Allah, bahwa segala sesuatu pun tidak akan Allah izinkan kecuali izinnya Allah. Jadi teman-teman pun yang ini sudah berusaha sekian mungkin, kalau Allah nggak mengizinkan ya buat apa gitu ya. Nah, buat apa sih kalau Allah nggak mengizinkan gitu? Jadi banyak-banyaklah istighfar. Apa sih yang harus kita ucapkan? Astagfirullahaladzim. Mungkin dengan aku yang banyak dosa ini, mungkin dengan dosa-dosa yang aku lakukan, mungkin dengan kesalahan-kesalahan yang telah aku ucapkan, aku menjadi tidak bisa seperti dia. Aku menjadi gagal dalam bidang ini, aku jadi tidak bisa seperti dia. Makanya
Apa yang harus diucapkan adalah istighfar kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, karena dengan meminta ampun mungkin karena dosa, karena kan orang itu bisa terhalang dari sesuatu pun karena dosa. Jadi kita tuh terhalang dari sesuatu apapun, kita bisa mendapatkan musibah apapun karena apa? Karena perbuatan kita sendiri, karena perbuatan dosa kita sendiri. Apa yang pertama kita lakukan? Apa yang harus kita ucapkan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Khairin nisa mailiyah. Untuk Kak Khairin Nisa, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Baik, sudah terjawab Kak. Mungkin saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya ya Kak Mila. Dari Kak Itama. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya pernah dengar ada hadis ajal, rezeki, kehidupan, kematian, neraka, dan surga. Itu sudah ditentukan. Nah, jika ada seseorang yang ditakdirkan dia masuk neraka, padahal dia ahli ibadah, itu bagaimana ya Kak? Jazakumullah khairan. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Lina. Oke, nah baik, Bismillah, Itamah. Untuk Itamah ya, saya izin izin jawab ya dari pertanyaannya. Nah, jika ada seorang yang ditakdirkan dia masuk neraka, padahal dia ahli ibadah, taunya dia ditakdirkan masuk neraka dari mana gitu ya. Mungkin kalau misalnya zamannya Nabi, mungkin Nabi tahu gitu ya, dia masuk neraka atau tidak mungkin ya. Kalau kita hanya manusia biasa pun nggak tahu gitu. Surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kita tidak bisa apa yang namanya ya, dia ahli ibadah nih, hafalannya banyak, setiap hari dia amal sunnahnya banyak, tahajud nggak lepas gitu ya, duha terus gitu. Tapi kita tidak ada yang menjamin dia bisa masuk surga. Dan tidak ada yang jamin juga dia bisa masuk neraka. Seperti itu. Memang rezeki, ajal, kehidupan, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas. Namun surga dan neraka itu tidak jelas. Karena apa? Karena surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah, mau kasih siapa, mau diberikan kepada siapa, itu hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa menilai seseorang. Bisa saja kita melihat secara zahirnya dia baik gitu ya, dia selalu beribadah gitu ya, namun nggak tahu di belakangnya seperti apa. Namun kita nggak tahu Allah nilainya apa gitu ya, karena itu semua adalah hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah melakukan hal-hal yang baik, melakukan amal-amal ibadah yang soleh, berusaha agar amalan-amalan kita diterima dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan kemarin juga ada kisah lama ya. Kalau tentang surga dan neraka itu udah banyak banget kisahnya gitu ya. Seorang pelacur aja dengan memberi saat minum anjing pun juga bisa masuk surga gitu kan. Dan ada dua kisah pemuda, yang satu pemuda ahli ibadah dan satu yang ahli maksiat. Ahli maksiat ini berkata kepada yang ahli ibadah, ahli ibadah berkata kepada ahli maksiat, kamu gitu kan, kamu tuh pernah sih beribadah sama Allah gitu kan, kamu tuh masuk neraka gitu. Kemudian besoknya Allah matikan kedua-duanya. Terus setelah dimatikan, yang ahli ibadah nih udah pede banget gitu mau masuk surga gitu kan. Udah aku pasti masuk surga nih, amal ibadahku banyak gitu. Terus Allah memasukkan surga siapa? Ahli maksiat. Terus protes dong yang ahli ibadah, protes. Loh Allah, aku yang setiap hari nyembah, aku yang setiap hari beribadah, kok aku nggak dimasukkan ke surga? Kata Allah, yang nentuin surga itu siapa? Yang nentuin surga dan neraka itu siapa? Jadi kembali lagi, surga dan neraka itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nanti Allah mau kasihkan siapa, dan tugas kita hanya apa? Berbuat kebaikan, beramal ibadah soleh, dan menebar kebaikan. Seperti itu ya, Itamah. Untuk Kak Itama, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Baik, sudah terjawab, Kak Lila. Mungkin ini masih ada pertanyaan. Saya izin membacakan ya, Kak Lila. Dari Sri Ayu Indriana. Izin bertanya, Assalamualaikum, halo Kak, kenapa hati kita belum merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sudah sholat, berzikir, tapi hati kita masih resah. Mungkin bisa langsung dijawab Kak.
Oke, Masya Allah ya. Bismillah untuk Sri Ayu Indriana izin menjawab. Kenapa sih hati kita tuh belum merasa dekat sama Allah? Kenapa sih kita belum kenal sih sama Allah gitu kan? Padahal aku tuh udah sholat, udah zikir, udah puasa gitu, udah melakukan yang baik-baik. Tapi kenapa sih hatiku masih resah? Siapa yang akan menjamin hafiz Al-Quran dan juga tidak pernah galau? Gak ada kan ya? Jadi setiap orang itu orang yang sudah hafiz Al-Quran, seorang ustadz, ustazah, juga bisa mengatakan galau, merasakan hatinya resah, gelisah. Itu semua karena apa? Karena jauhnya kita dari Allah. Mungkin kita sudah merasa nih sholat tiap waktu, tepat waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan sebagainya. Namun yang kita lakukan udah benar belum? Gitu ya. Pertanyaannya itu kembali lagi kepada diri kita, sebagai introspeksi diri kita. Dalam seperti yang tadi, sholat, arti dari iftitah sendiri kita udah paham belum? Maknanya apa sih? Al-Fatihah kita udah benar belum sih? Arti Al-Fatihah itu apa sih? Ruku sujud kita udah benar apa belum gitu ya. Jadi walaupun kita sholatnya sepanjang hari, zikirnya sampai nggak habis-habis sepanjang hari, namun apabila kita tidak memaknainya, tidak mendalaminya, tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui makna dari ibadah tersebut, tetap saja dia tidak akan membekas di dalam hati. Dan kenapa kita masih resah? Kenapa masih resah? Karena masih ada sisa dosa yang ingin kita selesaikan. Nah, ya Allah, aku nih udah sholat, udah zikir kok, tapi masih ada rasa resah, masih ada rasa gelisah, galau, dan lain sebagainya. Berarti Allah ingin kita dekat lagi. Allah ingin kita muhasabah lagi nih. Dosa mana sih yang belum aku istighfarin? Tadi aku udah bikin dosa belum ya? Gitu ya. Pastinya ya kalau bikin dosa, karena kesempatan bikin dosa itu lebih besar daripada beramal gitu ya. Pikiran kita sudah memikirkan hal-hal yang nggak mungkin aja, itu udah dosa gitu ya. Karena yakin kepada Allah itu adalah segala sesuatu di dunia ini. Apabila kita yakin kepada Allah, maka akan terkabul. Nah, jadi untuk yang hatinya resah, gelisah, gundah gulana, padahal masih sudah sholat, berzikir gitu ya, ingat-ingat lagi deh, dosa mana sih yang belum aku istighfarin. Ingat-ingat lagi deh, zikir yang aku lakuin ini udah benar belum ya? Artinya apa sih? Maknanya apa sih? Nah, apabila semua telah dilakukan, percayalah dan yakinlah, insya Allah amal-amal ibadah tersebut akan berbekas, akan tinggal di hati, akan menambah kedekatan kita kepada Allah, dan akan menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Begitu ya, Sri Ayu. Untuk Kak Sri Ayu, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Kak? Oke, sudah Kak Lila. Mungkin ini pertanyaan, masih ada 2 pertanyaan terakhir. Apakah Kak Lila berkenan untuk menjawabnya? Ini 2 pertanyaan terakhir, Kak. Iya, bacain aja. Saya bacain ya, Kak. Dari Kak Tri Aryani. Assalamualaikum Kak Lila, mau bertanya, saat kita melihat seseorang yang memiliki keimanan yang lebih dari kita, misalnya dari ibadahnya maupun dari perbuatannya, tetapi di sisi lain kita tidak mampu untuk seperti orang itu. Jadi bagaimana kita harus mestinya ya, Kak? Syukron Kak Lila. Itu boleh langsung jawab. Oke, untuk yang bertanya, Masya Allah ya, melihat keimanan seorang yang lebih baik dari kita, gitu ya. Ibadahnya, perbuatannya, gitu ya. Namun kita tidak mampu seperti orang itu. Yakinlah, kamu mampu, kamu bisa, gitu ya. Karena apa? Mungkin kita bisa melihat orang lain tuh ibadahnya baik, perbuatannya juga baik banget, gitu ya. Itu pengen banget seperti itu, gitu ya. Tapi itu rasanya tuh nggak mampu. Yang jamin nggak mampu udah kita sendiri. Berarti udah apa nih? Berarti udah apa? Udah pesimis duluan gitu ya. Jangan pesimis. Untuk suatu amal ibadah, untuk suatu perbuatan yang baik, jangan pernah yang namanya pesimis. Selalu optimis, selalu lakukan semampumu. Lakukan yang terbaik menurut versimu, dan lakukanlah semampu sekuatmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
Karena apa? Karena nantinya perbuatan dan ibadah kita itu kalau niatnya mulus karena Allah, niatnya lurus hanya untuk Allah, maka Allah akan menilainya dengan sebaik-baiknya penilaian. Namun jika kita meniatkan hati kita itu untuk orang lain gitu ya, untuk dilihat oleh orang lain, percayalah karena itu juga nanti berakibatnya merasa kok dia belum nilai aku ya gitu ya, kok dia belum misalnya update status gitu ya, update status lagi tahajud nih gitu ya, yang diharap-harapkan tuh biasanya yang ingin aja gitu ya, yang dipengenin aja gitu. Loh kok dia nggak ini ya, kok dia nggak komen ya, kok dia nggak komen ya, aku udah buat status nih gitu. Nah jadi niat karena Allah, nanti jika karena Allah lakukanlah sebaik-baiknya amal ibadah, nanti kamu akan merasa aku juga bisa beribadah seperti mereka. Positive thinking. Jadi positive thinking dulu, lakuin dulu. Jangan nunggu penilaian dari orang lain. Nilai diri sendiri aja. Merasalah belum bisa baik, merasalah belum puas, merasalah belum puas untuk beramal ibadah. Jadi beramal ibadah tuh nggak harus puas gitu. Jadi harus lakukan terus terus agar untuk meningkatkan keimanan tadi tuh kita selalu berlomba-lomba seperti itu. Jadi lakuin aja, positive thinking aja gitu. Karena kalau niatnya untuk Allah, mulus karena Allah, nanti pasti Allah permudah dan pasti Allah akan memberikan rasa nyaman di hati tanpa ada orang yang melihatnya. Seperti itu. Baik, untuk Kak Tri Aryani, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Oke, lanjut bacain aja. Mungkin Kak Lila izin, ini pertanyaan terakhir mungkin dari Kak Azizah, izin bertanya tentang nasib yang tidak bisa diterima begitu saja. Kita inginkan yang baik-baik, bagaimana sekiranya supaya kita tidak salah dalam memilih? Oke, tidak salah dalam memilih gitu ya. Saya juga lagi dilema tidak salah dalam memilih seperti itu. Namun nasib untuk Azizah, saya ingin izin dulu ya menjawabnya gitu ya. Nasib yang tidak diterima begitu saja. Yakinlah, nasib tadi itu apa? Nasib itu bukan takdir. Nasib itu pilihan. Jadi kalau kita tahu, ya pasti segala sesuatu itu pasti kita udah feeling dulu. Pasti kita udah feeling. Jadi kalau kita tahu itu baik atau apapun buruk, kita Allah tuh udah ngasih petunjuk gitu, udah ngasih hidayah. Bagaimana yang baik-baik itu kita lakukan karena udah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi seperti tadi teorinya itu nasib adalah sebuah pilihan, bukan serta-merta yang kita terima. Jadi nanti teman-teman ataupun yang Aziza itu bisa nerima sendiri gitu loh. Bisa milih sendiri, oh ini jalannya baik, ini jalannya buruk. Tidak salah dalam gimana caranya tidak salah dalam memilih. Salah ataupun tidak itu lagi kembali kepada kita. Itu kembali lagi kepada amal ibadah kita gitu ya. Tidak salah dalam memilih itu berarti kita harus menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah, minta pendapat para ulama, minta pendapat orang-orang yang benar-benar di dalam bidangnya itu mantap gitu. Jadi ketika kita memilih sesuatu itu tanpa ada juga keputusan diri kita sendiri. Dengan cara kita meminta pendapat orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, meminta pendapat orang-orang yang soleh, terus dikuatkan dengan istikharah, kita insya Allah tidak salah dalam memilih. Namun juga merasa salah gitu ya. Apabila juga merasa salah, oh ini nggak sesuai nih dengan pilihan aku pengen itu nggak gini gitu ya. Kembalikan lagi semuanya kepada Allah, perluruskan niat, dan yakinlah bahwa apa yang kita pilih itu adalah yang terbaik buat kita. Untuk Aziza seperti itu. Baik, untuk Kak Aziza, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Ya, baik, sudah. Karena waktu untuk sesi tanya-jawab telah habis, jadi kita cukupkan terlebih dahulu sampai di sini ya, teman-teman. Mungkin izin bertanya terlebih dahulu kepada Kak Lila, apakah berkenan untuk menjawab pertanyaan di luar sesi kali ini?
Berkenan, nanya aja nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak jadi PR bersama. Ya, baik Kak. Terima kasih Kak Lila. Untuk peserta yang masih ingin bertanya, dapat mengirimkan pertanyaannya kepada CP yang akan dikirimkan panitia di kolom chat Zoom ya, teman-teman. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu adalah agenda penyerahan sertifikat. Untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk men-share screen sertifikat dari pemateri. Baik, untuk Kak Lila, mungkin sesi dokumentasi akan saya pandu. Kak Lila dipersilakan untuk mempersiapkan pose terbaiknya. Untuk dokumentasi saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, terima kasih Kak Lila. Terima kasih Kak Lila sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi pada KSEIN 7 sore hari ini. Untuk Kak Lila, jika ada agenda lain dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom, dan jika masih ingin tetap stay di room Zoom ini bersama kita sampai akhir acara juga kita akan sangat senang Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Apabila ada salah kata ataupun lebihnya, saya mohon maaf. Apabila tidak berkenan, saya mohon maaf nih. Ya Kak. Terima kasih Kak Lila. Untuk agenda selanjutnya yaitu agenda pengumuman penanya terbaik. Agenda yang sangat ditunggu-tunggu ya ini teman-teman. Gimana nih kira-kira siapa ya penanya terbaik KSEIN 7 pada sore hari ini? Untuk penanya terbaik KSEIN 7 pada sore hari ini yaitu adalah Kak Sri Ayu Indriana. Kepada Kak Sri Ayu Indriana, persilakan untuk menghubungi CP yang akan dikirimkan panitia pada kolom chat Zoom untuk mengklaim hadiahnya. Jangan lupa diklaim ya Sri Ayu, karena batas pengklaiman maksimal 1 kali 24 jam. Lebih dari 1 kali 24 jam hadiahnya akan habis. Kan sayang banget nih udah jadi penanya terbaik tapi lupa untuk mengklaim hadiahnya kepada CP panitia. Jadi hadiahnya nanti akan diklaim. Baik. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara. Pada peserta yang mungkin belum mengisi presensi, dipersilakan untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan panitia pada kolom chat. Jangan lupa diisi dulu ya teman-teman presensinya. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu adalah agenda dokumentasi. Teman-teman, belum afdol nih kalau kita belum ada agenda dokumentasi. Jadi yuk on cam yuk teman-teman, karena kita akan ada agenda berfoto bersama. Yuk on cam yuk, kita dokumentasi sama-sama. Ini sepertinya belum ada yang mau on cam lagi ya. Jadi saya tes sekarang saja. 1, 2, 3.
Baik, untuk slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih untuk panitia yang telah memandu agenda dokumentasi. Selanjutnya, untuk menutup acara KSN kita pada sore hari ini, hendaknya kita membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, jangan lupa untuk melihat informasi KSN selanjutnya di Instagram Mbak Nursifa dan nonton video KSN sebelumnya bisa banget nih untuk mampir di channel YouTube Mbak Nursifa. Jangan lupa di follow dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih untuk peserta KSN 7 yang telah datang pada sore hari ini. Sampai jumpa di KSN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.